Shalom, pemirsa, Bapak Ibu, dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran kita, pelajaran yang kedua untuk triwulan kedua di tahun 2025 ini. Judul pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini adalah Fondasi Kejadian. Puji Tuhan, pada saat ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita, yang akan merangkumkan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Sumiran Winarto. Beliau adalah Gembala Jemaat Kalasan Madiun. Shalom, Pendeta Sumiran. Shalom Pak Pendeta, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Dan sebagai narasumber yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Daniel Siswanto. Beliau adalah Gembala Jemaat Dr. Sutomo Madiun. Shalom, Pendeta Daniel. Shalom, terima kasih untuk semuanya. Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Dan siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7, kantor Conference di Conference Jawa Kawasan Timur di Surabaya, atas kerjasama Departemen Sekolah Sabat dan Departemen Komunikasi KJKT. Dan bila mana Bapak, Ibu, Saudara semuanya membutuhkan pelayanan doa ataupun pelayanan belajar firman Tuhan, maka kami akan menyampaikan nomor yang bisa dihubungi di layar. Bapak Ibu bisa menghubunginya dan tim kami akan membantu dengan sukacita. Kita puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dan mendengarkan kesimpulan dari dua hamba Tuhan yang sudah disiapkan pada saat ini, dan kita awali dengan doa pembukaan. Doa pembuka akan dibawakan oleh Pendeta Sumiran. Kita berdoa, ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini kami akan mempelajari sebuah pelajaran yang mengungkap bagaimana kami bisa memahami nubuatan dengan mencari dasar dari nubuatan, yaitu yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Kami berdoa Tuhan, sementara kami belajar bersama, Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kami, menuntun setiap kata-kata kami, pemikiran kami, juga kami yang berada di studio maupun pemirsa, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat yang indah dalam kehidupan kami, untuk bisa memahami betapa besarnya kasih Allah dalam setiap nubuatan yang akan dipelajari. Kami serahkan pelajaran ini dari awal sampai akhir di dalam tangan penyertaan Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Fondasi Kejadian sebagai judul pelajaran kita sepanjang minggu ini, dan ayat intinya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29. Firman Tuhan katakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di awal pelajaran kita pada minggu ini dikatakan bahwa salah satu masalah utama dalam penafsiran mengenai nubuatan Alkitab, contohnya seperti Wahyu, adalah mereka gagal mengenali sumber kuno dari buku Wahyu tersebut. Nah, tentunya kita akan mempelajari sumber-sumber apa yang diambil oleh penulis atau bahkan Tuhan sendiri untuk kita dapat mengenal dan memahami lebih dalam lagi akan nubuatan atau akan kitab Wahyu, agar pelajaran ini pun dapat menjadi berkat bagi kita dan mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan. Kita akan mendengarkan rangkuman bagian yang pertama dari hamba Tuhan Pendeta Sumiran. Kami persilahkan Pendeta, monggo. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, kita tiba pada sebuah pelajaran yang menjadi satu dasar atau fondasi bagi umat Tuhan ketika mempelajari sebuah nubuatan
Dan secara khusus pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan bahwa kita akan belajar contoh nubuatan dari kitab Wahyu. Bagaimana kita memahami kitab Wahyu? Bagaimana kita bisa mengerti? Maka pelajaran yang kedua pada saat ini menjadi sebuah jawaban yang sangat gamblang bagi setiap kita yang mau belajar tentang nubuatan. Dan kita bisa melihat kalau dalam nubuatan-nubuatan itu ada istilah-istilah yang sukar, kemudian ada lambang-lambang yang sukar. Lalu referensi apa yang bisa kita cari dari mempelajari nubuatan ini? Oleh sebab itu pelajaran kita yang pertama katakan adalah prinsip penyebutan pertama. Ini menjadi prinsip awal seseorang ketika belajar tentang nubuatan. Dalam pelajaran kita dikatakan bahwa sebagian besar program akademik dimulai dengan kelas survei umum. Ini sebenarnya adalah apa? Penomoran mata kuliah di Universitas Amerika ya. Karena penulisnya juga tentunya mungkin berasal dari sana. Maka dikatakan bahwa kalau orang kuliah, maka bila mana memulai sebuah program akademik itu dimulai dengan kelas survei dan angkanya 101, 101. Ini adalah langkah pertama dari seorang mahasiswa untuk bisa memahami dasar-dasar dari pelajaran atau mata kuliah yang dia akan ambil. Dan penomoran ini memberikan sebuah pernyataan bahwa pemahaman seseorang itu bertahap. Jadi tidak bisa serta-merta seseorang langsung bisa menjadi ahli. Oleh sebab itu, bagi kita para pelajar Alkitab, kita akan mengetahui bagaimana kita bisa mempelajari nubuatan. Ketika kita menemukan atau membaca seluruh Alkitab, maka kita pun bisa mengetahui bahwa ada dasar-dasar, ada pembahasan survei umum di dalam Alkitab. Dan itu kita dapati dalam kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian ini adalah salah satu ya referensi awal dari setiap pembaca Alkitab, terlebih ketika akan memahami sebuah nubuatan. Konsep ini harus jelas, prinsip ini harus jelas bahwa kitab Kejadian adalah sebagai dasar, fondasi dari kita mempelajari nubuatan. Di dalam pelajaran kita dikatakan bahwa hukum penyebutan pertama atau pola kita belajar nubuatan, kita harus bisa mencari referensi awal dari setiap kalimat, dari setiap firman, dari setiap kata yang akan kita pelajari. Dan ini menarik, mengapa? Karena di dalam pelajaran kita bisa melihat ketika kita belajar kitab Wahyu, kemudian kita mempelajari setiap kata yang ada dalam kitab Wahyu, dan referensi awalnya, dasar awalnya adalah kitab Kejadian, kita tidak perlu ragu. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, sebagaimana Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Tuhan tidak berubah, kata Maleakhi 3:6. Dan Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus tetap sama, tidak berubah. Yesus tetap sama kemarin, hari ini maupun yang akan datang. Sehingga kita akan bisa melihat, walaupun Alkitab ini ditulis dalam periode waktu 1600 dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Wahyu adalah kitab terakhir, maka kita harus dengan percaya dan yakin bahwa kitab Kejadian yang menjadi dasar dari pola kita mempelajari nubuatan itu tidak bisa berubah. Berbeda dengan dunia modern yang berbicara bahwa kebenaran itu kadang relatif. Apa artinya? Ya, dapat berubah seiring waktu. Atau ada sebuah kebenaran yang kadangkala
mencurigakan. Ini benar atau salah? Kok kelihatannya sekarang tidak apa sesuai dengan zaman ini. Tetapi Alkitab adalah sebuah firman yang tidak berubah, ya. Tidak layu. Itu akan sama apa? Segarnya. Untuk tahun di awal penulisan Alkitab sampai apa? Kitab Wahyu di akhir bahkan sampai saat ini. Tuhan menetapkan kebenaran dan Dia tidak mengubah pikirannya. Kita bisa belajar nubuatan dan kejadian menjadi fondasi. Karena Alkitab adalah fakta yang bisa diandalkan. Jadi itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Orang tidak bisa apa, merubah. Itu fakta yang bisa kita andalkan. Oleh karena itu sangat masuk akal dalam mempelajari nubuatan, kita mengembangkan satu pemahaman yang baik dengan mempelajari apa? Kitab Kejadian. Dan kita akan dapat menemukan banyak konsep kunci yang akan menjelaskan dari setiap apa? Nubuatan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus percaya dengan iman bahwa kebenaran firman Tuhan itu sempurna. Ya, tidak berubah. Tidak kebenaran relatif yang berubah-ubah. Itu tetap sama. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kejadian yang adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu menjadi referensi awal dari pemahaman nubuatan, maka yang perlu kita pahami berikutnya adalah Allah itu sendiri, di mana Dia adalah kasih. Jadi kita harus memahami karakter Allah ketika kita belajar nubuatan, yaitu memahami kasih Allah. Mengapa ini penting? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka persepsi atau pandangan kita tentang alam semesta ini sudah cenderung kepada apa? Keegoisan dan kesombongan. Kadangkala kita memandang Allah itu dari sudut pandang kita sendiri yang terbatas. Bahkan banyak orang istilahnya sok tahu tentang Allah. Padahal pengetahuan kita tentang Allah sangat apa? Terbatas. Oleh sebab itu, kita harus belajar dari sudut pandang Allah yang maha tahu, bukan dari kita yang sangat apa? Terbatas ini. Konsep kasih ini sangat penting. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka memahami sifat dari kasih adalah kunci yang penting untuk memahami nubuatan Alkitab. Kenapa? Karena seluruh alam semesta ini, denyut keharmonisan, detak seluruh alam kejadian ini didasari bahwa Allah adalah kasih adanya. Jadi seluruh kehidupan dunia ini, denyut nadi kehidupan ini, didasari bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Ini yang tidak bisa apa? Dipungkiri juga. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa kita hidup, kita ada saat ini, kita bergerak saat ini, itu campur tangan kuasa Tuhan. Oleh karena kasih itu. Dengan demikian, bagaimana kita bisa memahami kasih? Maka kita kembali tadi. Kita harus cari kata kasih yang pertama yang terdapat di dalam buku Kejadian. Dan yang menarik, kita bisa dapati kata itu di dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab. Di Kejadian 22, yaitu kisah bagaimana seorang nabi besar Israel, ya nabi besar bagi beberapa banyak agama ya, Yahudi, Kristen, bahkan Muslim, yaitu Nabi Abraham. Nabi yang sangat apa? Besar. Bagaimana Abraham ini imannya diuji oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal.
Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan di sana, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ya, ini adalah firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan kepada Abraham supaya anaknya yang tunggal yang dikasih Abraham ini dipersembahkan. Sehingga ketika kita belajar tentang kasih, maka kita dapati kata kasih yang pertama itu terdapat di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Dan kita bersyukur luar biasa ya Alkitab itu. Kenapa? Karena di Kejadian 22 itu langsung pada poin yang sangat besar bahwa kasih itu dinyatakan melalui sebuah apa? Pengorbanan. Ya, ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahkan beberapa agama percaya Abraham mengorbankan itu. Kemudian kita bisa lihat selain menemukan ayat itu, kata itu di kitab Kejadian, kita juga bisa menemukan ayat pertama di dalam Perjanjian Baru tentang kata kasih. Kapan itu? Kalau saudara baca Matius 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22, maka ini adalah sebuah kisah ketika Yesus dibaptis. Dan sementara Yesus dibaptis, kemudian dia keluar dari air, maka Yesus mendeklarasikan, memproklamirkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi anak yang kukasih sangat luar biasa ya. Perjanjian lama dari kisah Abraham yang menyerahkan anaknya Ishak, kemudian perjanjian baru dimulai dari apa? Yesus yang memulai pelayanannya untuk diserahkan juga menjadi apa? Korban. Jadi sangat berkaitan erat ayat-ayat ini ketika kita belajar tentang apa? Tentang memahami kasih Allah. Lalu kita bisa dapati dengan demikian kita diberi wahyu tentang jenis cinta, kasih, pengorbanan diri yang Tuhan miliki untuk apa? Kita. Jadi di perjanjian lama kita bisa melihat kasih Tuhan dengan apa? Eh, cerita apa yang dialami oleh Abraham. Dia punya anak tunggal harus diserahkan. Itu adalah apa? Melambangkan kasih Allah yang juga menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi dari sini kita sudah dapat dua poin. Bagaimana kita bisa memahami sebuah nubuatan. Yang pertama adalah apa? Kitab Kejadian sebagai dasar dari fondasi mempelajari nubuatan. Yang kedua adalah apa? Kita bisa memahami kasih Allah. Lalu, bagaimana dengan isi dari kisah Abraham itu? Ketika kita belajar dan ayat inti tadi, di dalam ayat inti sekolah sahabat kita dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang hidup pada zaman Yesus. Dan pada zaman Yesus belum ada kitab perjanjian baru. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis tentu pelajarannya adalah Alkitab perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah Alkitabnya orang Yahudi, orang Israel. Dan dia tahu persis ketika dia katakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka saya percaya dia tahu itu kisah Abraham. Dan penyebutan pertama Alkitab tentang Seh atau seekor anak domba muncul dalam cerita yang sama dengan penyebutan pertama tentang apa? Kasih. Anak domba. Ini disebut lebih dari 20 kali dalam satu adegan wahyu yang paling kuat.
kita bisa belajar dari kisah Kejadian 22. Penyebutan pertama dari Syekh atau domba dalam Alkitab muncul dalam bentuk pertanyaan Isa. Di mana anak domba itu? Inilah pertama kali kata anak domba muncul ya. Dan yang menariknya adalah Alkitab di bagian lain menjawab pertanyaan itu dengan sangat rinci. 38 kitab ya, perjanjian lama lainnya menuntun pembaca di sepanjang jalan di mana pertanyaan Ishak dijawab secara apa? Progresif dan terinci. Semakin detail. Bahkan ketika apa? Orang Israel mereka disuruh untuk melakukan upacara-upacara termasuk apa? Paskah. Tentunya pengorbanan anak domba yang terjadi oleh para nabi dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi perjanjian lama menyatakan siapakah anak domba itu. Dan anak domba itu merujuk kepada satu jawabannya yaitu apa? Yesus. Karena Yesus menampakkan diri dalam daging dan darah melayani umatnya dan akhirnya dia mengorbankan hidupnya di kayu salib. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis seolah-olah menjawab pertanyaan Isa. Di manakah anak domba itu? Lalu Yohanes Pembaptis katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menarik ya pelajaran kita sepanjang minggu ini. Jadi pada saat ini kita bisa melihat benang nubuatan itu bisa kita tarik ketika kita mempelajari kitab Kejadian, ketika kita mempelajari kasih Allah, kita bisa menarik benang dengan jelas bahwa Yesus anak domba Allah adalah pengganti kita. Itu memancarkan banyak terang untuk pemahaman kita tentang anak domba yang disembelih dalam penglihatan Yohanes secara khusus apa? Ketika nanti mempelajari kitab Wahyu. Demikian dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta Sumiran yang telah menyimpulkan bagian pertama dari pelajaran kita di mana dapat kita melihat apa yang dituliskan di Perjanjian Baru dapat digenapi dalam perjanjian apa yang dituliskan dalam perjanjian lama dan dapat digenapi dalam perjanjian baru. Artinya kita percaya apa yang Tuhan katakan semuanya adalah benar dan nubuatan itu apa dapat digenapi. Namun untuk melengkapi apa yang kita pelajari sepanjang minggu ini, kita akan mendengarkan kesimpulan bagian kedua dari Pendeta Daniel. Kami persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta Victor Sinuaji. Demikian juga Pendeta Sumiran yang sudah mendahului. Sepanjang tribulan ini kita belajar tentang simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan. Dan tepat di pelajaran yang kedua ini adalah dimulai dari kitab Kejadian. Apa artinya? Dimulai dari awal. Ya, tadi sudah dijelaskan memulai, kalau orang-orang sekolah itu biasanya memulai dari survei dan seterusnya. Nah, saya memulai dari pelajaran hari Rabu ini berurusan dengan kematian. Salah satu hal yang paling penting dan selalu dibahas berulang-ulang, dan inilah tujuan dari pertentangan kosmis ini adalah masalah kehidupan dan kematian. Yang menarik bahwa kalau hari ini kita melihat bagaimana kematian terus ada di sekitar kita. Ada kematian yang biasa, ada kematian yang mungkin menurut sebagian orang tidak biasa, ada kematian yang diharapkan, ada juga yang tidak diharapkan. Nah, misalnya kematian yang diharapkan, kalau orang tua, ya secara logika alamiah matinya lebih cepat lah daripada orang muda atau anak-anak. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang secara nyata justru kematian itu tidak seperti itu, gitu ya. Kematian itu ada yang ternyata harusnya dia mati belakangan, tapi kenapa dia mati duluan? Karena berbagai faktor. Nah, dan itu disebutkan di kitab Kejadian. Kitab Kejadian berurusan dengan kematian. Ini bukan sekedar dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan kematian adalah lawan dari kehidupan. Ini berupa kehancuran hidup atau
sesuatu yang sebenarnya sangat menyesakkan dada kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi situasi ini, yaitu kematian. Jadi kitab Kejadian dimulai dari hanya ada 2 orang. Ya, hanya ada 2 orang, yaitu 4 orang lah. Adam dan Hawa, kemudian 2 orang anaknya. Tetapi muncul kematian. Dan kematiannya sungguh sangat tragis ini. Sebenarnya tidak diharapkan. Kenapa? Karena justru mereka ini adalah saudara, mereka ini adalah kakak beradik, tetapi muncul satu kematian di sana. Yaitu di mana kakaknya, yaitu Kain, membunuh Habel. Ini nggak diharapkan, tetapi itu terjadi. Namun, kalau kita melihat sebelum itu terjadi, waktu di dalam Taman Eden, waktu di kisah di Taman Eden, sudah ada usaha dari iblis untuk meracuni kehidupan itu dengan kematian. Misalnya, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17 sudah digambarkan bagaimana satu peraturan yang Tuhan buat bahwa kalau seandainya Adam dan Hawa ini melanggar hukum dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka mati. Ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa ancaman kematian itu sudah ada jauh sebelum mereka mengalami kematian. Dan sampai ditutup di kitab Wahyu, kematian pun akan ada. Nah, pertanyaannya, ada solusi apa enggak ini? Karena nyatanya kita hidup di zaman yang akan berurusan dengan kematian. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Semua akan menghadapi kematian. Situasi apapun, apakah kematiannya diharapkan atau tidak, apakah kematiannya disengaja atau tidak, semua orang akan menghadapi kematian. Tetapi pertanyaannya, apakah ada solusi? Apakah ada pemecahan? Di bagian akhir pelajaran sobat kita hari Rebo dikatakan, tanpa pemecahan masalah kematian, mengapa hidup kita pada akhirnya tidak berguna, tidak berarti, dan sia-sia? Tadi di pelajaran hari Selasa sudah disinggung Pak Pendeta Sumiran, bahwa Yesuslah anak domba yang menggantikan kita yang harusnya mati di sana dengan simbol melalui peristiwa pengorbanan dari Ishak. Dan benar sekali bahwa di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayat 15 sampai dengan 19, disampaikan di sana atau diberitakan di sana bahwa Yesus yang menjadi pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena Yesuslah dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau seandainya tidak ada solusi. Tetapi kita bersyukur karena masalah kematian ini ada solusinya. Walaupun kita bisa melihat saja orang-orang kita kasih ini tiba-tiba mati gitu ya. Masih umur sekian mati. Ini lagi puncak karirnya, ketua jemaat misalnya mati. Kan tidak ada yang kita harapkan itu. Kita nggak berharap seperti itu, tapi harus mengalami kematian. Apakah ini akan terjadi seperti itu terus? Tidak. Ternyata ada solusinya. Solusinya adalah Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit kembali. Dan barang siapa percaya kepada Kristus, menaruh harapannya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, maka Kristuslah yang menggantikan kematian itu. Sekalipun usaha-usaha setan untuk mematikan kita, menghilangkan segala usaha untuk supaya kita tidak ada pengharapan ini, tetap saja fakta Kristus sudah mati dan itu solusi bagi kita. Selanjutnya di pelajaran hari Kamis tentang ular naga. Kita tahu bahwa ular naga ini disinggung dari Kejadian, dari awal Alkitab sampai kepada penutupan Alkitab. Dan untuk melihat itu tepat sekali kalau kita melihat apa yang terjadi di kitab Kejadian dan apa yang terjadi di kitab Wahyu. Dan ada 2 catatan yang sangat penting. Yang pertama, di dalam Kejadian pada saat hanya ada 2 orang yang hidup, ya, dan kemudian catatan terakhir di dalam Wahyu pasal 12 dan 13 ini tentang iblis, tentang naga, ya, tentang ular naga. Yang faktanya adalah sekalipun strategi ular ini untuk membuat orang-orang ini harus mati gitu ya, dan tidak ada solusi, dikalahkan begitu, berubah-ubah, namun yang
yang menarik adalah salah satu tema yang paling menarik kita temukan dalam Alkitab adalah kasih Allah tidak berubah. Tadi sudah disinggung Pak Pendeta Semiran. Kasih Allah tidak berubah. Mungkin kita tinggal di budaya yang berubah. Kita pindah kota, tetangga kita berubah, situasinya berubah, semuanya berubah. Kita tinggal di di satu kota tenang, tidak ada pencurian. Saya setiap hari motor ada di luar, hanya model kancing saja dan pintu digembok aman. Tapi coba-coba kita di kota besar seperti itu ya, motor di luar nggak sampai berapa jam sudah hilang. Artinya situasi dari waktu ke waktu bisa berubah. Usaha cara setan untuk menaklukkan manusia ini juga berubah-ubah, tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu cara Allah. Dan nubuatan menyatakan bahwa cara Allah, kasih Allah tadi sudah disinggung, tidak berubah sampai kapanpun, kepada siapapun. Nah, ini yang menarik. Kasih kita kepada seseorang bisa berubah, tapi kasih Allah kepada saya, kepada saudara, kepada semua tidak berubah. Ini hal yang menarik. Oleh sebab itu, ada satu pernyataan begini, pertimbangkan bagaimana budaya berubah dari waktu ke waktu. Norma sosial berubah. Hal-hal yang dulunya dapat diterima menjadi tidak dapat diterima, dan sebaliknya. Mengingat bahwa isu-isu mendasar dan aktor-aktor dalam pertentangan besar tidak berubah. Maksudnya apa? Semua di dunia ini bisa berubah, tapi musuhnya tetap sama. Situasinya tetap sama, yang berperang tetap sama, yaitu antara kuasa kegelapan, yaitu iblis, dan kuasa terang, yaitu Yesus. Dan pemenangnya tidak berubah, yaitu Yesus. Karena itu sudah dinyatakan. Jadi, sekalipun kita mendapati bahwa ular bisa berubah, berevolusi dengan cara, strategi, dan seterusnya, tetapi tidak akan mengubah statusnya bahwa dia penentang, pemberontak, penyesat, dia adalah antikris. Ini tidak akan berubah ini. Strateginya bisa berubah sesuai dengan situasi dan waktunya, tetapi fakta bahwa dia pemberontak, penyesat, penentang, antikristus itu tidak berubah. Dan yang kedua, Allah dengan segala situasi yang ada, dengan sejarah yang mungkin terus berulang-ulang, tetapi kasihnya tidak berubah. Demikian juga dengan pelajaran kita tentang ular naga ini. Makanya kalau kita mempelajari Alkitab yang dikatakan sepanjang triwulan ini tentang simbol lah, tentang kiasan lah, dan kita melihat ular misalnya, atau naga, satu karakter yang dia bawa, yaitu karakter dari iblis. Yang tujuannya adalah menyerang Allah, dan kalau di kitab Wahyu, menyerang umat-umat Allah. Karena menyerang Allah tidak bisa dikalahkan, Allah tidak bisa dikalahkan, sekarang menyerang umat-umat atau menyerang keturunannya. Tujuannya apa? Sama. Tujuannya adalah supaya naga ini memperoleh pengakuan bahwa dia hebat dan dia disembah. Nah, apakah kita mampu melihat itu pada Alkitab, di mana Alkitab ini penuh dengan simbol, penuh dengan kiasan. Fakta bahwa pekabaran kita tidak berubah dan konsisten, bagaimanapun tidak berarti bahwa itu sederhana atau tidak menantang. Nah, artinya apa? Ketika kita melihat perjalanan dari sejarah dunia ini melalui Alkitab ini, mungkin akan banyak cerita-cerita yang secara fakta berubah-ubah. Tetapi bukan berarti itu sederhana. Tidak. Memang strateginya begitu. Dan kita harus hati-hati. Tulisan Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 7, halaman 488-489 mengatakan, beberapa dari pekerja-pekerja yang lebih muda saat itu telah menjadi lelah karena kebenaran yang sering diulang-ulangi. Dalam keinginan mereka untuk semua yang baru dan menarik hati, mereka mencoba mengusulkan doktrin yang baru. Apa artinya? Strateginya bisa berubah. Orang bisa menginginkan doktrin yang baru karena mungkin bosan dengan ini itu, tetapi pastikan bahwa kita tetap memegang satu
eh, satu juru selamat ya, satu pegangan, satu inspirasi, dan itu hanya Yesus Kristus. Saya punya orang muda sedikit Pak Pendeta Sunaji. Barusan saya pulang dari rumah sakit dan ketemu dengan orang muda ini, dan orang muda ini cerita dia berkunjung ke satu gereja, bukan gereja kita, bukan gereja Advent, dan dia sangat menarik. Mamanya sudah khawatir, wah bagaimana Pak Pendeta, tolong kasih nasihat itu. Gitu. Saya bilang, ingat ya, di luar sana dengan penampilan yang sangat menarik, tetapi belum tentu ada kebenaran. Di Advent, walaupun membosankan, bahkan ibadah mungkin 3 jam, tapi di dalamnya ada kebenaran. Demikian juga strategi iblis ini. Ular naga ini, mau dari Kejadian sampai Wahyu, dia tetap penyesat, pembohong, kemudian penipu, dan tujuannya adalah menyesatkan kita. Bentuknya bisa bermacam-macam, strateginya bisa bermacam-macam, tapi tujuannya jelas, dia mau menentang Allah, dan dia mau menyesatkan umat-umat Allah. Jadi kita harus siap untuk hal ini, dan itu kita bisa baca di kitab Kejadian. Terima kasih Pak Pendeta, kami silakan kembali. Terima kasih Pendeta Daniel dan Pendeta Sumiran untuk ringkasan yang telah disampaikan yang begitu bagus pada kesempatan ini. Kita semakin mengerti bahwa Alkitab itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk mengenal tentang Allah, tentang karakternya, tentang sifatnya, apa yang dilakukan, dan bagaimana selama beribu-ribu tahun Allah berinteraksi dengan manusia. Dan tentunya pelajaran ini mengajak kita untuk semakin setia, semakin rajin untuk mempelajari firman-Nya. Pemirsa yang kami kasihi, kiranya pelajaran kita pada kesempatan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi berkat bagi kita, menolong kita untuk lebih mengerti tentang pelajaran kita, pelajaran kedua dari Fondasi Kejadian, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih Pendeta Sumiran dan Pendeta Daniel, dan terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang untuk membahas pelajaran selanjutnya. Dan kita akan tutup dalam doa. Pendeta Daniel akan berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang penuh kasih, beberapa hal mungkin kami sulit memahami oleh karena Alkitab ini penuh dengan simbol, kiasan, dan cerita-cerita yang seringkali kami sulit menemukan poin-poin. Tetapi biarlah kami memohon hikmat dari sorga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami pengetahuan untuk memahami dan mengerti akan firman. Terlebih juga dengan firman atau sekolah sahabat yang telah kami pelajari. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Jamah, kuatkan mereka, dan sehingga iman kebenaran akan semakin bertumbuh. Kami mampu menganalisa, memahami bahwa apapun cara setan untuk menjatuhkan kami tetap melihat satu fakta yang konsisten, kasih Allah yang tidak berubah. Berkati Bapak Pendeta Sinuaji, Bapak Pendeta Sumiran Winarto, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.